Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kalau utang politik ya ilah di antara mereka aja kan, jangan seret-seret publik. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Poin itu yang mungkin bisa kita bicarakan secara ringan sambil mengingatkan betapa pemilu itu money politics memang hadir. Monumen akal sehat, monumen akal sehat. Isu soal hutang Anies Baswedan kepada Sandiaga Uno terbuka ke publik usai Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa hadir sebagai narasumber dalam acara podcast Akbar Faisal Uncensored di YouTube. Menurut Erwin, perkara hutang piutang yang mencapai angka 50 miliar rupiah tersebut dituangkan dalam sebuah perjanjian pada saat Pilkada DKI 2017 lalu. Erwin menuturkan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tak hanya memiliki perjanjian politik, tetapi juga perjanjian hutang piutang. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Jadi logistik juga susah. Jadi ya yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus dan sebagainya. Jadi ya ada perjanjian satu lagi yang saya kira itu yang ada di Pak Rik-Rik itu. Menanggapi hal ini, Sandiaga Uno tak menampik adanya hutang piutang. Ia mengaku tak ingin membahas lebih lanjut perihal tersebut. Ya, setelah saya sholat istikharah, setelah saya menimbang, berkonsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini. Tapi dari saya cukup sekian dan saya ingin fokus kepada menatap masa depan. Kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi. Mari kita tatap masa depan dengan penuh rasa sukacita, gembira, dan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tutur Sandiaga Uno di Stadion Gelora Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa 7 Februari 2023. Hal ini juga mendapat tanggapan dari pengamat politik Rocky Gerung. Dengan adanya hutang piutang, membuktikan bahwa Anies tidak disokong oligarki dan menghindar dari 9 naga. Karena tidak mempunyai uang, lalu memutuskan untuk berhutang kepada Sandiaga Uno. Itu Anies ingin supaya orang tahu bahwa memang waktu itu dia nggak punya uang lain kalau ada oligarki itu. Yang kan dia menghindar dari 9 naga. Menurut Rocky, melalui peristiwa ini, Anies harus banyak belajar karena ada di dalam radar publik kejujuran harus diutamakan. Jika punya janji, maka harus dipenuhi agar kedepannya publik tidak curiga ada transaksi kucing dalam karung. Ia menilai ini hanya hal heboh biasa untuk mendapat headline dan dapat diselesaikan. Jadi bagus bahwa hal yang juga Anies mesti belajar bahwa Anda sebetulnya ada di dalam radar publik. Karena itu kejujuran atau kalau ada janji ya penuhi. Kan itu aja kan. Sebetulnya sinyalnya cuma itu. Kalau nggak jelas nanti orang merasa, oh kalau begitu nanti ada transaksi kucing dalam karung dong di ujungnya nanti itu. Jadi poin Erwin betul dalam soal itu. Jangan sampai ada janji transaksi kucing dalam karung di era ke depan. Kira-kira begitu message-nya itu. Tapi ini bisa diselesaikan lah itu. Cuman heboh biasa lah supaya dapat juga gitu.